Selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan problem based learning dengan project based learning. Ya. Nah, problem based learning dan project based learning kadang dianggap sama, padahal berbeda ya. Terutama sebenarnya di hasilnya nanti ya, hasil dari pembelajaran itu. Tapi pada dasarnya problem based learning itu ada di dalam project based learning sebenarnya. Tapi di project based learning hasilnya lebih ke sesuatu yang konkret ya. Tidak abstrak begitu. Konkret itu dalam arti bisa dalam mungkin dalam bentuk produk begitu ya. Nah, pada dasarnya di sini keduanya bisa dilakukan untuk penugasan individu maupun kolaborasi sebenarnya, kolaborasi kelompok sebenarnya, individu atau kelompok. Jadi tapi kalau misalnya pesertanya banyak, memang sebaiknya dibagi per kelompok kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya pesertanya hanya sedikit, mungkin bisa jadi satu kelompok atau kita jadikan jadi individu, itu juga bisa kok sebenarnya. Nah, di sini juga dosen bertindak sebagai fasilitator atau mentor gitu. Mungkin saya tidak terlalu dalam ke ininya, bagaimana melaksanakan kedua pembelajaran ini ya, metode ini. Saya rasa sudah pada tahu, tapi mungkin banyak orang mungkin justru lebih memilih pembelajaran yang lebih konvensional ya, padahal sebenarnya sih tanpa sadar sebenarnya dosen sudah melakukan hal ini sebenarnya tanpa sadar sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak terlalu kaku sebenarnya, terutama yang untuk mata kuliah yang teori maupun praktek gitu ya. Di sini teori mungkin menuntut untuk untuk menyelesaikan sebuah kasus begitu ya. Jadinya tanpa sadar sebenarnya kita sudah melakukan hal itu sebenarnya. Tidak ceramah mulu gitu ya, ada diskusi, bisa class discussion atau small group discussion gitu ya. Nah, oke, kita langsung saja untuk tahu apa bedanya begitu ya. Jadi problem based learning, nah ini yang selalu mungkin orang mungkin masih meragukan atau masih belum mengerti bagaimana begitu ya, apakah efektif atau tidak dalam sebuah pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan mata kuliah teori. Mungkin di praktek mungkin bisa, tapi sebenarnya teori juga bisa begitu sebenarnya ya. Untuk PBL ya, atau problem based learning ini itu biasanya untuk single subject ya, yang biasa topiknya tiap hari gitu ya, harian ya, topik harian, atau juga bisa multi subject dalam artian itu diselesaikan dalam kalau misalnya di mata kuliah dalam satu mata kuliah ya, misalnya 14 pertemuan gitu, termasuk ditambah lagi UTS dan UAS begitu. Jadi bisa harian per topik atau topik secara keseluruhan, topik yang memang kita set, kita arrange gitu ya, kita atur untuk satu mata kuliah habis begitu. Nah, ini biasanya problem based learning bukan mencari masalah, bukan mencari-cari masalah ya, ini suka disalahpahami. Mungkin kita
ganti jadi kasus aja ya, case gitu, jadi case based learning saja, itu kayaknya lebih lebih masuk di kepala daripada problem. Jadi karena memang di bahasa Indonesia jadinya agak ambigu gitu ya, padahal sebenarnya ya mencari masalah itu bukan mencari masalah begitu ya, mencari gara-gara begitu ya, tapi ini kita maksudnya untuk menjelaskan atau menguraikan atau menganalisis sebuah kasus ya dengan berpikir kritis, lalu menghasilkan sebuah sintesis atau evaluasi atau pengajuan atau proposal konsep gagasan atau ide, dan juga konsep solusi dengan berpikir kreatif gitu. Nah, di sini mahasiswa dirangsang untuk berpikir kritis dan kreatif sekaligus begitu ya. Nah, ini hasilnya bisa abstrak ya, lebih cenderung ke abstrak, maksudnya dalam arti hanya sebuah konsep begitu, konsep ide atau konsep solusi begitu terhadap kasus gitu ya. Nah, tapi juga bisa sebenarnya ini yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk perkuliahan dalam metode pembelajaran ini. PBL ini bisa kita gunakan untuk menguji aplikasi atau penerapan sebuah rumus misalnya, atau sebuah teori, atau sebuah hipotesis atau fakta pada sebuah kasus. Jadi misalnya kita bisa kombinasikan dengan tatap muka yang bentuknya ceramah, hanya secara general gitu ya, kita akan bicara tentang teori atau rumus tertentu, lalu kita aplikasikan teori itu untuk menguji sebuah kasus dalam memahami teori tersebut gitu ya. Misalnya dalam arsitektur, misalnya arsitektur modern misalnya ya, arsitektur modern spesifiknya mungkin misalnya organic architecture. Terus dijelaskan oleh dosennya secara general gitu ya, bahwa konsep dari arsitektur organik itu begini dan begini, kriterianya begini, indikatornya begini. Nah, lalu kita bisa memberikan tugas kepada mahasiswa dalam dalam sebuah kasus ya, pada sebuah kasus ya, kasus bangunan yang diklaim menggunakan arsitektur organik. Nah, disinilah mereka bisa menguji teori tersebut gitu. Apakah benar klaim atau bahwa memang benar bangunan ini menggunakan teori arsitektur organik. Di sini mahasiswa bisa menganalisis dan juga menghasilkan sebuah evaluasi gitu ya, evaluasi terhadap bangunan tersebut begitu. Nah, jadi bisa seperti itu PBL sebenarnya. Jadi bukan mencari-cari masalah dan cari solusi saja, tapi juga bisa untuk menguji sebenarnya, menguji sebuah kasus ya, dengan rumus atau teori atau hipotesis atau fakta, untuk apakah itu benar sesuai apakah kasus itu sesuai dengan teori atau hipotesis atau rumusnya atau faktanya atau tidak, nah gitu. Nah, gitu kira-kira. Dan di evaluasi itu mungkin kita bisa temukan mungkin secara keseluruhan benar dia menggunakan langgam atau gaya itu misalnya, tapi bisa juga parsial ya, bisa juga sebagian gitu ya. Jadi di sini hasilnya bisa menarik begitu ya, dari mahasiswa juga bisa berpikir begitu, berpikir kritis terhadap sebuah kasus begitu. Nah, itu PBL sebenarnya
tanpa sadar sudah kita lakukan mungkin, tapi cuma mungkin ada yang sudah alergi duluan tentang PBL ini, jadinya sudah menyerah, udahlah balik lagi ke konvensional lagi, padahal sebenarnya tanpa sadar kita sudah melakukan hal ini ya. Oke, berikutnya adalah PJBL atau Project Based Learning ya. Ini untuk membedakan antara PBL Problem Based Learning, jadi saya disingkatnya PJBL saja biar tidak membingungkan begitu ya. Nah, untuk Project Based Learning itu memang disarankan untuk multi subjek ya. Multi subjek itu adalah jadi proyek ya. Jadi sebuah proyek atau sebuah topik yang dilakukan pada mata kuliah satu kali habis gitu ya, dari awal sampai akhir gitu. Terus ini digunakan untuk menganalisis sebuah kasus, mengkonsepkan solusi, dan menghasilkan artefak atau produk atau desain. Nah, sebenarnya ada PBL di sini. Nah, tapi dilanjutkan sampai benar-benar sebuah lebih konkret begitu. Hasilnya ada, bisa berupa desain, artefak atau produk gitu. Kalau di arsitektur atau di jurusan desain itu hasilnya sebuah desain ya, sebuah produk ya, walaupun dia bentuknya maket atau hanya prototype ya, tidak apa-apa. Atau juga di mata kuliah untuk jurusan-jurusan mesin, teknik listrik juga bisa digunakan untuk membuat sebuah proyek, membangun sesuatu gitu ya, membangun mesin sesuatu atau membuat barang elektronik sesuatu. Nah, ini bisa digunakan, bisa dia bisa juga menghasilkan sesuatu produk yang baru juga bisa ya. Kalau desain itu kan kita menghasilkan produk yang baru ya. Terus juga ini untuk bisa digunakan untuk ya mendemonstrasikan aplikasi atau penerapan sebuah rumus atau teori atau hipotesis pada sebuah kasus ya. Jadi ya itu tadi seperti membangun sebuah mesin, membuat sebuah barang elektronik misalnya ya, atau di arsitektur mungkin kita membangun kembali ya, untuk memahami si bangunan gitu ya. Jadi misalnya ada bangunannya karya siapa, Zaha Hadid misalnya. Nah, kita mulai lagi kita coba melakukan proyek untuk membangun kembali ibaratnya bagaimana dari sini juga mahasiswa jadinya paham gitu ya, bagaimana proses desainnya si Zaha Hadid sampai jadi gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi jangan alergi lagi dengan PBL dan PJBL. Sebenarnya tanpa sadar sebenarnya kita sudah melaksanakan hal itu, dan dinamis dan fleksibel sebenarnya untuk pelaksanaan kedua pembelajaran tersebut. Nah, jadi itu ya perbedaan dari PBL dan PJBL. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa komen dan saran di bawah, like, share, dan subscribe.